Lama tak terdengar kabarnya, aktor muda Aliando Syarif membawa kabar mengejutkan jika dirinya mengidap OCD atau Obsessive Compulsive Disorder atau gangguan obsesif kompulsif, yaitu gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan sesuatu atau tindakan berulang-ulang. Pengakuan yang terbilang mengejutkan itu disampaikan oleh Aliando secara langsung di media sosialnya. Dan beginilah pengakuan Aliando saat mengklaim jika dirinya mengidap penyakit OCD ekstrim. Sebelumnya, hal yang sama juga dialami oleh Prilly Latukonsina yang mengaku pernah mengalami hal serupa namun dalam tahap yang berbeda. Jika Prilly kini sudah sembuh dan bisa kembali beraktivitas secara normal, lantas bagaimana perjuangan Aliando untuk sembuh? Saya pejuang OCD karena baru tetap masih terus berjuang. Jadi udah setahun, jadi OCD-nya bukan dari gua tapi dikasih gitu loh. Jadi aneh gitu loh, dikasih kayak, dan gue bisa ngerasain karena ini tuh kayak bukan pure dari langsung dari gua, tapi kayak ada gelombang gitu loh di sini nih di kepala gua. Jadi aneh, udah setahun ini masih, tapi ini udah jauh. Makanya kenapa gue bisa live sekarang? Kenapa gue bisa live sekarang? Karena itu dia, maksudnya progres gue untuk bisa berkarya lagi, bisa untuk ke depan lagi, ya lebih ada kemajuan gitu loh. Tapi ibarat, ini kan cuma sekedar informasi aja. Kalau misalkan ia pun selesai OCD-nya, terapinya selesai, nggak akan langsung keluar teman-teman. Kita santai dulu, rehab dulu, kita istirahat dulu gitu. Jadi nggak langsung keluar, jadi masih tetap terus berjuang. Jadi kita ini lagi konser sama ini ya, sama alam tak terlihat. Jadi sebelum gue masuk ke entertain, gue tuh udah dilatih untuk mental, nyali, dan semuanya. Jadi masuk entertain itu kan harus ada beberapa fase yang harus kita hadepin kan. Pastinya mental itu udah pasti harus matang. Nyali itu udah pasti harus udah matang. Nah kalau misalkan itu semua fisik semuanya udah selesai, nah kita masuk ke tahap produksi. Baru bisa syuting gitu. Dan itu udah lama banget selesainya kan. Dan gue OCD itu terakhir kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ya maksud gue udah bodo amat, udah. Aku tuh nggak pernah yang technically ke dokter terus dikasih tahu kalau aku OCD gitu. Aku cuma ngerasa kayaknya gue OCD karena untuk barang aku sendiri aku tuh lumayan concern, dan kalau misalnya ada sedikit berantakan atau nggak sesuai aku kayak nggak tenang gitu. Kayak misalnya pintu lemariku miring, aku yang lagi makeup bisa kayak nyuruh asistenku, tolong dong itu pintu lemari miring. Terus asistenku yang kayak ya elah gini doang gitu. Terus kayak nyusun tas tuh harus yang kayak rapi banget, makanya walk-in closet aku rapi gitu kan. Aku sih nggak ngerasa itu sebagai hal yang buruk ya. Maksud aku OCD itu ada baiknya juga. Gara-gara kita kayak gitu jadinya barang-barang kita rapi, jadinya kita take care of our belonging semuanya, teliti. Jadi nggak pengen aku periksa juga sih karena nggak ada yang terganggu dan aku pun nggak terganggu. Ali sempat bilang, lu semua jangan ada yang ke rumah gitu ya, jangan ada yang deket-deket gue gitu. Alhamdulillah semuanya mau ngedenger gitu, mau, dan itu udah bentuk support. Karena kenapa? Gue nggak mau sampai ketularan gitu ya. Untuk mandi aja gue nggak bisa loh, mandi aja tuh nggak bisa. Mandi tuh susah. Kayak mau jalan naik mobil atau ngambil barang itu sulit. Karena kalau misalkan, kalau mandi sih tapi mandi tetap ya, tapi mandinya bayangin butuh perjuangan. Makanya untuk teman-teman, jadi kayak mandi itu butuh perjuangan. Kayak gue lagi mandi tiba-tiba lu garuk kepala nggak sampai tengkorak gitu loh. Kalau enggak nanti mbak lu atau temen lu di bawah itu bakal dibunuh sama temen yang lain gitu. Nah itu tuh muncul yang jadi gue harus mengulang. Kalau nggak gue ulang ya itu bisa menjadi vibrasi dan ngirim hal tersebut gitu yang dapat dipercaya. Bilang gue kena COVID, kena OCD, itu tuh kayak apa gue bunuh diri aja. Itu bego banget. Jadi itu cuma halusinasi gue juga. Mau bunuh diri nih, sakit gitu. Nah jadi udah biarin aja, gue nikmatin aja. Benarkah Aliando menghilang dari dunia hiburan karena sedang berjuang untuk sembuh dari OCD yang diidapnya? Lalu terapi apa yang Aliando harus jalani guna menyembuhkan gangguan yang sedang diidapnya itu? Lantas, seperti apa dukungan para sahabat melihat kondisi Aliando saat ini? 2 tahun kena OCD itu gue nggak bisa ngapa-ngapain dan susah ya untuk difahamin gitu. Karena mungkin karena gue fokusnya kemana, nah ini gak sinkron gitu.
nggak sinkron. Pikiran dengan otak tuh nggak sinkron. Pikiran gue tuh inginnya kemarin harusnya 2019 tuh ada project ya, dan gue 2019 inget 2019 tuh harusnya gue bikin project lagu, tapi akhirnya batal karena gue OCD nih. Itu tuh ganggu banget. Itu ganggu banget. Tiba-tiba gue lagi main terus disuruh ngulang sama pikiran gue, disuruh ngulang. Kalau nggak ngulang nanti akan ada yang celaka gitu. Oh ini jual mahal nih, oh ini strategi bisnis nih biar nanti kalau ketemu wah gitu kan. Maksudnya ya gue nggak peduli deh gitu-gitu ya. Yang pasti di sini gue cuma punya informasi bahwa kalau gue langsung yang ngomong ya gue kena OCD dan gue harus punya terapi beberapa tahun, setahun lebih. Makanya gue kenapa harus putus di Kajian Cinta atau project yang kemarin di sinetron. Jadi ya harus di sini. Masa kemana-mana. Emang udah lost contact aja, jadi aku benar-benar nggak tahu apa-apa soal berita dia. Semenjak emang kita udah berkarir masing-masing, dia juga tujuannya udah beda sama aku, jadi ya udah jarang banget. Udah bukan dari jarang, udah nggak pernah. Ini jujur ya, gue tau Ali tuh memang introvert, dalam arti kayak gini. Ada masalah dia nggak mau cerita semua ke teman-temannya, even sama gue atau sama Prilly atau sama mamanya. Itu tuh dia nggak terlalu yang kayak gimana, nggak terlalu yang terlalu terbuka. Orangnya suka berpikir berputar-putar di pikiran dia sendiri tuh kadang-kadang Ali kayak gitu tuh, gitu loh. Jadi ya itulah makanya butuh suggestion orang. Jadi maksudnya butuh pendapat orang gitu loh. Dalam arti kayak jangan dipendam sendiri, jangan mengambil keputusan sendiri. Seperti apa pula penjelasan dokter spesialis kejiwaan menjelaskan penyakit OCD? Apakah OCD dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan segera? Berapa lama waktu yang harus dijalani oleh seorang yang mengidap gangguan penyakit OCD? Dan inilah penjelasan lengkap Dr. Wibowo terkait gangguan OCD yang sekarang diidap oleh Aliando. Yang dimaksud obsesif itu biasanya pada pikirannya dia. Jadi ada mendadak ada pikiran yang masuk yang dia tidak kehendaki itu masuk dengan sendirinya. Dan ini berulang sehingga mengganggu dia dan kadang-kadang tidak rasional, tidak bisa masuk akal. Itu obsesi. Nah, kalau kompulsi itu perilakunya. Perilaku ini sebetulnya bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali pikiran yang obsesif tadi. Misalnya, kalau dia obsesifnya dengan kebersihan atau dia takut kena kuman atau dia kompulsinya cuci tangan berulang-ulang. Nah, yang bersangkutan ini sadar bahwa yang dia lakukan ini tidak betul, tapi dia tidak bisa menahannya. Oleh karena kalau dia tidak melakukan ini, dia merasa cemas. Kemungkinan yang bersangkutan ini mengalami OCD lebih besar, risikonya lebih besar dibanding orang yang keluarganya tidak ada riwayat OCD. Itu penyebab dari OCD antara lain faktor genetika. Dia juga faktor biologi. Biologi ini yang dinamakannya kimia otak. Oleh karena sel saraf satu sama lainnya itu dia tidak bertemu langsung, tetapi melalui bahan kimia yang dalam bahasa ilmiahnya neurotransmitter. Ini seperti air aki, jadi pol positif dan negatif nggak boleh ketemu supaya tidak korsleting. Nah, pada otak ini, kimia otak ini yang berperanan dalam hal ini ada serotonin dan norepinefrin ini. Kalau serotoninnya dia rendah, nah, kemungkinan dia terjadi gangguan OCD lebih besar dibanding mereka yang serotoninnya normal. Nah, kalau cara terapi itu ada dua macam. Yang satu itu pendekatan psikologis, yang lainnya pendekatan dengan pemberian obat. Kalau pendekatan psikologis ini perilakunya, jadi ada namanya terapi perilaku. Perilaku yang mengganggu dia, kita bicarakan bersama dengan dia. Misalnya dia sangat sensitif terhadap barang yang dianggap kotor, dianggap menjijikkan atau dianggap meracuni dia, pelan-pelan dia disensitisasi dari jauh. Dia melihat barang itu, dikasih tahu nggak apa-apa. Kemudian barang itu didekatkan, lama-lama makin dekat dia tidak takut lagi. Itu yang namanya desensitisasi. Kemudian juga bisa dengan psikoterapi, jadi pikiran-pikiran yang nggak betul itu kita luruskan. Kita kasih tahu dia bahwa ini tidak betul, kita yakinkan. Kalau dia nggak ini kita ulang lagi. Jadi kita harus sabar. Oleh karena pendekatan kejiwaan ini
tidak bisa sekali dua kali, harus beberapa kali sampai yang bersangkutan menyadari betul iya ya, yang pikiran yang masuk, perasaan yang masuk atau yang mengganggu saya nyatanya ini tidak ada sebetulnya gitu. Kemudian kalau obat-obat yang saya tadi katakan yang bisa meningkatkan atau menjaga agar kadar serotonin di dalam otak ini tetap tinggi, tetap bagus, terkontrol, orang yang OCD ini kita harapkan pelan-pelan akan hilang. Sabar, kedua santai, kemudian dia jangan berjuang sendiri, dia harus jujur, dia harus mau mengaku ini dan dia menceritakan pada orang yang dia bisa percaya. Kalau orang yang bisa dipercaya, misalnya dokter yang menanganinya, dia keluarkan semua pikirannya dia, perasaannya dia, tingkah lakunya dia.